Pernah gak sih ngerasa gaji tiap bulan habis entah kemana? Padahal gak ngerasa belanja banyak. Di video ini kita akan bahas keuangan ala konvensional. Bagi yang gak tahu konvensional apa, itu adalah cara-cara lama atau cara-cara tradisional yang biasa dipakai oleh nenek moyang kita atau orang-orang yang terdahulu. Dan cara ini terhitung masih relevan dan juga masih aman, juga realistis buat banyak orang. Ya, simak video ini. Video ini cocok buat kamu yang ingin punya keuangan rapi, stabil, dan gak stres tiap bulan. Part 1. Apa itu keuangan konvensional? Keuangan konvensional itu sebenarnya adalah cara mengelola uang yang secara umum dan cukup tradisional. Ciri-cirinya adalah keuangan konvensional mengatur pemasukan dan pengeluaran tiap bulannya. Menabung di bank itu sudah pasti, dan menghindari utang konsumtif. Juga mengutamakan kestabilan yang minim resiko, bukan suatu cara untuk cepat kaya atau menambah pundi-pundi rupiah, tapi lebih ke stabil dan survive. Menghindari beli barang yang nilai uangnya terus turun tiap bulan. Contohnya beli HP baru atau beli motor baru, yang dimana kalian itu beli bukan untuk kegiatan yang produktif, cuma untuk gaya-gayaan aja. Keuangan konvensional ini bukan berarti kuno ya, tapi lebih fokus ke fondasinya. Sekarang kita bedah masalah-masalah keuangan yang paling umum kita jumpai. Masalah keuangan itu jarang terjadi karena gaji kecil, tapi karena tidak punya sistem. Masalah-masalah umumnya adalah tidak mencatat pengeluaran. Seharusnya kalian itu mencatat walaupun di kertas, dan for me, bagi aku, mencatat di kertas itu lebih teringat daripada kita menulis di HP. Dan nomor 2-nya adalah gaji habis tiap di awal bulan. Dan biasanya ini orang-orang berdalih dengan self reward gitu. Padahal self reward itu seharusnya menurut aku itu ada di akhir bulan, ketika nanti uangnya sudah sisa. Terus yang ketiga, terlalu banyak cicilan. Cicilan-cicilan seperti pay later itu tanpa disadari mengubah paradigma kita jadi kalau belum bisa beli barang ya pay later. Padahal seharusnya kalian punya mindset juga, kalau misalnya kalian belum bisa beli barang ini, ya udah nanti aja dulu, tunggu, nabung aja dulu gitu. Apalagi kalian yang tidak punya dana darurat. Dana darurat penting kenapa? Karena suatu saat nanti kalian bisa sakit, atau misalnya anak kalian sakit, atau tiba-tiba orang tua butuh bantuan gitu. Nah, nabung itu terkadang bagi orang-orang itu kalau ada sisa aja. Padahal nabung itu harus terutama untuk dana darurat juga. Dan dibiasakan nabung itu diterapkan setiap awal bulan gitu. Jadi bukan sisa yang di akhir bulan itu ditabung, tapi di awal bulan harus disisain untuk nabung. Dasar keuangan konvensional yang bisa kalian terapkan yaitu 1. Catat semua uang pengeluaran kalian tiap bulan menggunakan buku catatan, notes di HP, atau menggunakan aplikasi keuangan yang kalian punya di HP atau gadget kalian. Apa aja yang bisa dicatat? Yaitu contoh pengeluaran bulanan seperti sabun, terus ada pulsa, kuota listrik, dan lain-lain. Itu bisa kalian catat dulu karena itu penting. Terus yang kedua, terapkan pembagian gaji. Contoh rumus sederhananya yaitu
50% kebutuhan, 30% keinginan, dan 20% tabungan. Kalau misalnya belum bisa 20%, mulai dari 5% dulu, itu juga nggak apa-apa tabungannya. Kalau misalnya uang kalian itu 1 juta, berarti 5%-nya adalah 50.000 ya. Koreksi kalau aku salah. Ingat ya, nabung itu di awal, bukan di akhir. Karena kalau nunggu sisa, biasanya itu nggak pernah ada sisa. Kalian tuh biasanya gatel kalau ada uang di tangan, terus kalian lihat apa gitu. Misalnya lihat boba milk tea atau apa, itu kayak aduh pengen ngopi-ngopi fancy atau apa gitu. Jadi jangan nunggu sisa baru nabung, tapi nabung di awal buat jaga-jaga kalian sakit atau kalian butuh gitu. Nah, kali ini aku mau bahas keuangan konvensional dan juga bank. Bank di sini itu sebagai alat ya, bukan musuh. Jadi bank itu udah nggak bisa kita hindari lagi, walaupun sebagian bilang bank itu riba lah, inilah itulah gitu. Tapi gunakan bank hanya untuk menyimpan uang dengan aman, dan kalau bisa rekeningnya itu terpisah untuk tabungan dan untuk debit yang biasa kalian buat belanja bulanan. Dan sediakan juga dana darurat, yaitu rekening terpisah untuk dana darurat. Misalnya kalian punya tabungan di bank negeri itu buat ya dana darurat, terus yang di bank swasta itu buat debit pengeluaran tiap harinya. Dan juga ada deposito. Ini adalah cara konvensional untuk menyimpan uang dibandingkan dengan saham-saham investasi kripto atau apapun itu yang aku belum mempelajarinya dan belum paham dan belum tahu. Jadi itu mungkin dibahas sama orang-orang yang lebih ahli. Jadi menurut aku keuangan konvensional itu minim resiko tapi konsisten ya. Kita memandang utang dalam keuangan konvensional. Tidak semua utang itu buruk, tapi kebanyakan orang salah pakai. Utang yang masih masuk akal yaitu adalah utang untuk rumah atau sewa rumah, pendidikan, dan juga usaha yang produktif. Utang yang harus dihindari adalah utang pay later untuk yang konsumtif, bukan untuk membeli barang-barang yang nantinya akan memiliki nilai tambah atau bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi. It's okay kalau kalian beli HP, tapi HP itu bisa berguna untuk kalian bikin konten dan sudah berjalan dan mendapatkan uang dari konten itu, nggak apa-apa. Tapi kalau pay later untuk kayak beli tas-tas padahal di rumah tasnya udah segambreng gitu, itu menurutku itu nggak penting. Dan hindari juga kartu kredit yang tanpa kontrol. Kalau utang bikin stres, berarti itu sudah melanggar prinsip keuangan sehat. Keuangan konvensional itu bukan soal siapa cepat kaya, tapi tentang siapa yang ingin hidup tenang, tanpa resiko ataupun minim resiko. Kalau fondasi keuangan kamu sudah kuat, mau masuk investasi apapun nanti, entah itu investasi properti seperti para konvensional lakukan, pun nanti akan jauh lebih aman. Oke, kalau kamu suka konten edukasi keuangan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang terdekat kamu. See you next time dengan berbagai konten lainnya. Tulis di kolom komentar kalau kamu punya masalah keuangan yang ingin diselesaikan bareng-bareng. Siapa tahu aku bisa bantu. Oke, see you next time. Bye-bye. Thank you.